Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam dan kapulaga yang jawab salam semoga senantiasa bahagia. Amin. Bahagia di dunia, di akhirat masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid. Sunnah karena Allah Ta'ala. Liridhoillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wa salama wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin, amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu sholihah semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap bahagia. Allahu Akbar. Ini bahagia nggak sih? Masih tanggal 5 loh Bu. Masih banyak di ATM uangnya. Harus bahagia. Ulangi lagi. Apa kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap bahagia. Allahu Akbar. Bahagia sekarang? Harus bahagia ibu. Malah kata guru saya, kita ini setiap saat harus menampakkan muka bahagia. Karena tanda orang bahagia diantaranya adalah yang senantiasa bersyukur. Orang bersyukur yakin hidupnya akan bahagia. Bahkan kalau sedang tidak bahagia saja, pura-pura aja bahagia. Insya Allah jadi doa. Ya Bu, karena pura-pura bahagia itu mudah. Yang susah itu pura-pura langsing. Nah itu kan susah. Kalau selfie dipoto kan udah miring kanan, miring kiri, masih gemoy katanya. Memang gemoy aslinya, mau gimana lagi. Jadi harus bahagia. Meski hati berkecamuk lagi banyak ujian, tampakkan muka bahagia. Karena semua orang pasti sedang diuji dengan ujian masing-masing. Dengan menampakkan muka bahagia, tanda kita ridho akan ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Taklim beserta para
pengurusnya, ibu MC, ibu-ibu grup hadroh, ibu-ibu solihah semuanya yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Mudah-mudahan yang hadir di kesempatan pagi hari yang penuh barokah ini semuanya Allah karuniakan kesehatan, sehat walafiat, sehat jasmaninya, sehat ruhaninya, sehat lahir batinnya, dipanjangkan usianya, istiqomah ibadahnya, dilancarkan urusan-urusannya, baik urusan di dunia hingga nanti urusan di akhirat, dilancarkan juga usahanya, diluaskan rezekinya yang halal, berkah, berlimpah untuk bekal ibadah. Allah mudahkan kita bisa berangkat haji dan umroh, bisa ke Mekah dan ziarah ke Madinah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya soleh dan solihah. Apa yang dihajatkan Allah kabulkan. Minta sama Allah mumpung di majlis ilmu yang mengaminkan para malaikat. Ya Allah, dengan wasilah silaturahmi di pagi hari ini, mudah-mudahan yang sedang sakit Engkau sehatkan, yang sedang sedih Engkau bahagiakan, yang sedang susah Engkau mudahkan, yang sedang gundah gulana Engkau hilangkan kegundah gulananya dan diganti dengan kebahagiaan. Yang sedang pusing mikirin besok jatuh tempo, luaskan rezekinya ya Allah, bisa lunas hutang-hutangnya. Yang sedang bokeh segera Engkau cairkan ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Harus banyak doa Bu kalau lagi ngaji. Rugi kalau lagi ngaji gak banyak doa. Kenapa? Karena ada salah satu malaikatnya Allah yang Allah ciptakan khusus keliling ke tempat-tempat pengajian, ke tempat-tempat majlis ilmu, majlis dzikir. Untuk apa? Untuk mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan, untuk meminta ampunan untuk orang-orang yang sedang kumpul di tempat pengajian. Makanya kalau lagi butuh sama Allah, banyakin aja doa. Siapa sih orangnya yang hidup di dunia nggak butuh Allah? Semuanya butuh Allah. Ini yang hadir di sini dilihat dari mukanya ada satu persamaan, sama-sama lagi banyak masalah. Betul apa betul? Yang bisa mengurai masalah siapa? Allah. Makanya banyakin aja doa ke Allah. Bahkan hal sedikit, hal sekecil apapun boleh kita lebay ke Allah. Boleh lebay. Ibu tahu lebay? Apa-apa diomongin itu lebay. Boleh kalau ke Allah. Bucin ke Allah boleh, lebay ke Allah boleh. Hilang peniti aja, ya Allah peniti saya mana ya? Ya Allah, jangan malah marahin anaknya. Ini peniti mama kemana ini mau pengajian? Jangan, minta ke Allah, nanti ditemukan sama Allah. Makanya dengan adanya kita silaturahmi ini, jadikan jalan kita makin banyak syukur kepada Allah. Dan di antara tanda rasa syukur kita kepada Allah, selalu bersandar kepada Zat yang Maha Berkuasa, kepada Zat yang punya segalanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji beserta syukur marilah senantiasa setiap detik, setiap saat kita sanjungkan kehadirat Allah yang Maha Suci, kehadirat Allah yang Maha Berkuasa, kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana kita hadir di pagi hari yang penuh berkah. Di antaranya adalah karena landasan iman dalam hati kita. Kita ingin meraih rahmat, meraih barokah di sisa usia kita dengan mengisi kegiatan yang positif, yaitu ibadah silaturahmi, ibadah tholabul ilmi. Mudah-mudahan
setiap langkah kaki kita dicatat pahala kebaikan oleh Allah dan diterima menjadi amal soleh untuk bekal kita pulang kampung ke kampung keabadian. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih hati tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in-tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari yang penuh barokah, di kajian pagi ini dengan materi bersuci ya Bu ya, wudu dan tayamum. Perlu Ibu ketahui, mungkin sudah mengetahui, tapi tidak apa-apa, mengulang-ulang ilmu pahalanya sama dengan zikrullah. Amalan yang paling istimewa di hadapan Allah adalah zikrullah. Apa itu zikrullah Bu? Mengingat Allah. Kita sholat itu zikrullah, kita baca Quran itu zikrullah, kita pergi ke pengajian itu zikrullah, kita menolong tetangga itu zikrullah, kita berbakti kepada suami, ngurus anak-anak, baik kepada keluarga itu juga zikrullah. Ketika mengulang-ulang ilmu yang sudah diketahui, maka insya Allah pahalanya pun sama dengan zikrullah. Hadas salah satu yang menghalangi kita mendapatkan sahnya sholat atau sahnya wudhu. Jadi ketika kita mau sholat, yang harus kita lakukan adalah menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil hilang dengan berwudu dan bertayamum. Hadas besar hilang dengan mandi besar. Maka diantaranya ketika kita mau sholat, kita harus mengambil dulu air wudu. Ibu sholat ribuan rakaat tapi wudunya tidak sah, kira-kira sholatnya sah tidak? Tidak. Boro-boro diterima, boro-boro dikasih pahala oleh Allah, sahnya saja tidak. Makanya pagi ini kita sama-sama belajar lagi ilmu tentang wudu agar menyempurnakan yang sudah sempurna, lebih menyempurnakan lagi yang belum tahu, jadi tahu, yang sudah tahu makin tahu. Tujuan utamanya apa? Ingin mendapatkan keberkahan di usia kita, dengan terus ingin menyempurnakan ibadah sesuai firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah di dalam Al-Quran menyebutkan tidak semata-mata menciptakan golongan jin dan golongan manusia kecuali untuk ibadah. Untuk apa Ibu? Ibadah. Dan tentunya ibadah itu ada caranya, ada ketentuannya. Maka dalam kehidupan kita yang harus paling prioritas kita utamakan, yang kita mengkajinya hukumnya fardu ain ada 3. Pertama, ilmu tauhid. Ilmu apa Bu? Tauhid. 2, ilmu fikih.
ilmu fikih, 3 ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. 3 ilmu ini harus diprioritaskan dalam hidup kita karena hukum mengkaji 3 ilmu ini adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing, tidak boleh diwakilkan. Itu fardu ain. Jadi kalau kita ngaji ilmu tauhid, kita ngaji ilmu fikih, kita ngaji ilmu tasawuf, ilmu akhlak, maka kita mendapat pahala. Tapi sebaliknya ada kesempatan tidak kita mengaji ilmu tauhid, malas ngaji ilmu fikih, tidak mau ngaji ilmu tasawuf, ilmu akhlak, maka dosa hukumnya. Di luar ilmu tauhid, fikih, akhlak, tasawuf itu mengajinya hukumnya fardu kifayah, ya Bu. Jadi fardu kifayah itu bukan hanya tentang pengurusan jenazah. Ibu ngaji ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Kalau di Buana Impian 1 ini nggak ada satupun yang ngaji tajwid, semuanya berdosa. Tapi kalau diwakilkan ada salah satu atau ibu-ibu ada kajian tajwid, maka diwakilkan, semuanya gugur dosanya. Cuma yang jadi catatan, ketika kita membaca Al-Quran memakai ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Kira-kira logikanya kalau kita nggak ngaji tajwid bisa nggak hukum ilmu tajwid? Nggak bisa ya Bu, karena ngajinya aja enggak. Makanya tetap di luar ilmu 3 yang tadi tetap wajib kita mengkajinya, karena nggak ada ruginya kalau kita setiap hari menambah ilmu. Ilmu itu kan untuk pengembangan jiwa kita agar hidup kita lebih bermakna. Tentunya lebih ingin mendapatkan rahmat, keridhaan, juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke ilmu fikih bab wudu. Maka ketika kita mau sholat, kita wajib berwudu. Rukun wudu semuanya ada 6. Ini saya ambil dari kitab Safinatun Najah, madhabnya Imam Syafi'i. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai sikut, dua-duanya tentunya ya Bu. Yang kelima, yang keempat membasuh mengusap sebagian kepala ya Bu. Jadi kepala itu mau dari atas, mau dari pinggir, mau dari belakang, yang penting masih dikategorikan bernama kepala. Yang kelima membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Tadi sudah dibacakan oleh Qori dan tilawah di surat Al-Maidah ayat 6 tentang tata cara berwudu. Kalau lihat di Al-Qur'annya nanti tidak tahu niatnya bagaimana, maka dijabarkan oleh ulama-ulama ahli fikih dan kita jalurnya Imam Syafi'i. Yang pertama, niat berwudu. Innamal a'malu binniyat. Rasulullah bersabda bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niat. Wudu ibu sah atau tidak tergantung pada niat. Di luar wudu pun ibu sholat, ibu mengerjakan pekerjaan rumah, ibu menolong orang, ibu bersosial dengan tetangga, ibu mengerjakan apapun amal kebaikan. Jadi atau tidaknya amal soleh di hadapan Allah tergantung niat. Makanya terus ibu tiap saat itu evaluasi setiap hari, niat kita udah lurus belum? Kalau belum lurus, mulai dilurus-lurusin. Karena kalau niatnya baik, insya Allah pembawaannya juga akan tenang ke hati. Contoh, ibu nolong tetangga, niatnya baik, tetangga kita nggak membalas kebaikan kita, malah ngomongin kita di belakang. Kalau ibu niatnya tulus karena Allah, ya biarin aja.
ingin dipuji, betul gak? Bukan ingin diterima kasihi, bukan ingin dihargai, bukan butuh validasi, tapi memang lillahi ta'ala. Cuma memang itu butuh latihan, betul tidak? Karena biasanya kalau kita nolong orang yang kita tolong itu nusuk dari belakang, sakit hati gak? Jangan langsung soleha, jawab jujur. Sakit hati gak? Sakit hati, bener gak? Bener, karena memang niatnya kita. Sekarang kan lagi viral tuh Yaimim, ada salah satu yang bisa saya ambil ilmu dari beliau. Sakit hati atau tidak dalam kita mengarungi kehidupan itu kita yang mengizinkan. Jadi kalau kita mengizinkan orang lain menyakiti hati kita, ya selamanya kita akan sakit hati. Jadi orang dari luar kita itu responnya tergantung hati kita. Meskipun orang mau mencaci maki, menghina, memfitnah, menggibah, kalau kita memang merasa tidak salah dan kita sudah berada di jalur benar, maka udah cuekin aja. Karena di luar kita bukan kehendak kita, di luar kita bukan kendali kita. Kendali kita bagaimana agar setiap saat kita menjadi pribadi yang baik. Baiknya kita bukan ingin dibaiki lagi oleh orang lain. Baiknya kita memang karena disuruh oleh Allah yang maha baik. Karena Allah mencintai kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai kebaikan. Maka terus aja berbuat baik dimanapun, kepada siapapun, dan tujuannya bukan untuk dibalas kebaikan untuk dari orang lain, tapi semata-mata ingin mendapat keridhaan dari Allah yang maha baik. Betul tidak Bu? Adem gak Bu kalau gitu? Adem. Nolong orang, belas, ikhlaskan. Bantu orang, los, ikhlaskan. Orang mau terima kasih, alhamdulillah. Tidak terima kasih pun tidak apa-apa. Yang penting Allah melihat kebaikan kita. Jadi ketika berwudu, mengucapkan niat hukumnya sunnah. Niat yang diterima oleh Allah, yang dihitung oleh Allah adalah yang diucapkan di dalam hati. Jadi ketika ibu mengucapkan niat nawaitul wudu'a li hadasil asghari fardolillahi ta'ala, diucapkannya niat wudu itu sunnah, tapi niat ibu tetap harus dibarengi di hati. Nah, dalam pengambilan niat wudu bareng dengan mengambilnya air kena ke muka kita. Jadi ketika ibu masih cuci tangan, ingat yang pakai cincin, puter-puter cincinnya, apalagi cincinnya udah seret, nanti takut air tidak masuk ke kulit, puter. Apalagi yang cincinnya 10 jari, cincin semua, itu hati-hati tuh, ya Bu. Hotman Paris kan. Nah, jadi diputer-puter dulu biar air kena ke kulit. Nah, ketika membasuh tangan sebelum wudu ini hukumnya sunnah. Tapi meskipun sunnah jangan dianggap remeh, ya Bu. Tetap kerjakan, karena menyempurnakan wudu adalah sebagian dari kesempurnaan wudu itu tersendiri. Jadi cuci tangan, baca bismillah, sela-sela jari kita periksa, takut ada sesuatu yang nempel di kulit, sehingga kalau nempel di kulit takut air tidak tembus ke kulit. Nah, ini sekalian saya jelaskan. Kita sudah berada di akhir zaman. Sekarang kita sedang viralkan oleh yang namanya skincare. Skincare, bener. Ibu suka pakai skincare nggak? Air wudhu aja ya. Ya, hand body tipis-tipis boleh lah ya Bu, biar nggak burik, biar nggak kering. Nah, nanti ibu punya anak perawan, maka itu harus diingatkan. Kalau hand body yang kita pakai, hand body itu ketika terkena air wudhu masih licin, maka itu dikhawatirkan air tidak langsung tembus ke kulit. Maka ketika ibu sudah pakai skincare, foundation, apalagi ya bedak lah pokoknya sampai foundationnya 5 cm, maka itu harus dikerik dulu, harus dicuci dulu pakai sabun sampai benar-benar bersih, sampai benar-benar tidak ada satupun yang nempel di kulit kita.
Kalau hand body kan di tangan sama di kaki, maka itu bersihkan dulu sebelum berwudu. Jadi jangan langsung berwudu sebelum menghilangkan bekas hand body atau skincare yang kita pakai, karena dikhawatirkan kita langsung berwudu, apalagi sekarang banyak yang waterproof. Nah, lipstick nih katanya udah dipakai makan 18 kali aja makan tetap on katanya. Nah itu hati-hati, memang bagus, tapi kita kan orang Islam, pasti sholat kita nggak sah kalau wudu tidak sah. Kenapa wudu tidak sah? Akibat dari ketidaktahuan kita, ada sesuatu yang nempel di anggota wudu kita dan air wudu tidak terkena langsung ke kulit anggota wudu, paham? Jadi pokoknya ibu yang sering pakai apa ini? Maskara, bener, sampai tebal kan ya. Kalau kedip-kedip aja kadang kasihan, berat nggak sih itu. Nah tapi kan mungkin untuk sesuatu kebutuhan yang membutuhkan pakai maskara ya silakan, asal tidak bertabarut jauh ya. Terus pakai apa lagi nih yang di bawah mata? Celak. Nah celak kalau terlalu tebal pun itu kalau wudu harus digosok-gosok dulu sebelum wudunya, takut air tidak terkena, karena ini masih dalam kategori wajah yang wajib dicuci, yang wajib dibasuh ketika wudu. Nah tadi ulang lagi, cuci tangan, baca bismillah, putar-putar cincin, putar-putar gelang yang pakai gelang, agar tidak ada satupun yang menempel di anggota wudu kita dari terkena air. Setelah itu baru ambil air untuk kumur. Nah, kumur di sini hukumnya sunnah. Tapi meskipun sunnah jangan dianggap remeh. Berapa kali? 3 kali. Buang sisa kumur-kumurnya ke sebelah kiri. Jadi ibu kalau meludah sunnahnya ke sebelah kiri. Membuang sisa air kumur-kumur ke sebelah kiri. Kenapa? Karena sebelah kiri ini tempatnya para jin dan setan. Kalau kanan malah malaikat. Lalu setelah kumur-kumur 3 kali, istinsyak, menghirup air ke hidung. Jadi dalam membasuh hidung jangan sampai noel hidung, apalagi hanya memasukkan 2 jari ke hidung ini. Kan kebanyakan gitu ya. Tapi kalau dalam kitab, dalam anjuran Rasulullah SAW, istinsyak itu ambil air lalu disedot sedikit sampai agak dalam. Masa ketika digital, istinsyar itu namanya. Jadi kalau narik air ke dalam namanya istinsyar, kalau mengeluarkan itu namanya istinsyar. Jadi itu fungsinya untuk membersihkan kotoran di dalam hidung agar kita enggak gampang terkena pilek ya Bu. Nah itulah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kayak gini, apalagi kayak gini. Nah itu sunnah. Meskipun sunnah jangan dianggap remeh, kerjakan, sempurnakan. Lalu inti ke fardu wudu, ke rukun wudu selanjutnya yaitu niat dan membasuh muka. Ambil air, setelah ambil air kena ke juz muka kita, di sanalah kita ngambil niat. Mulut membacakan nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Hati berniat, niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Perlu ibu ketahui, yang namanya muka yang wajib dibasuh ketika sholat, dari atas mulai tumbuhnya anak rambut, ada kan yang tipis-tipis ya Bu? Ada yang nampak anak rambut itu tipis, ada yang tebal. Bahkan kalau pakai jilbab pun, kalau ciputnya agak ke belakang kayak menyembul gitu rambutnya itu, karena tebal anak rambutnya. Lalu ke pinggirnya ini ibu pegang anak telinga, apa namanya ini? Nah ini anak telinga yang dipegang ini. Nah ini juga wajib kebasuh. Kenapa wajib kebasuh? Menjaga kehati-hatian. Namanya dalam fikih itu ihtiyat.
menjaga kehati-hatian daripada ada yang terlewat. Satu titik jarum pun kita wudhu ada yang terlewat dari terbasuh, maka nggak sah wudhunya. Nanti urusannya ke sholat pun nggak sah. Lalu ke bawah dagu. Bawah dagu itu sampai di belakang ini nih. Bukan dagu, kalau dagu kan ini ya Bu, sampai ke belakang dagu ini wajib terbasuh. Nah, jadi muka yang disebut muka yang wajib terkena air ketika wudhu dari atas ke pinggir lalu ke bawah dagu ini wajib terbasuh. Kalau di mukanya ini berlaku juga bagi laki-laki, kumisnya tebal, jenggotnya tebal, atau alisnya tebal, maka itu juga tetap wajib disemai-semai sehingga semua air masuk ke rambut yang berada di muka orang tersebut. Nah, ini lagi catatan yang jarang orang ketahui. Ada yang namanya rambut ati-ati. Rambut ati-ati ini rambut yang tumbuh di sekitaran telinga. Coba Ibu pegang. Kalau Ibu di rumah rambutnya panjang, bisa masukin 2 jari telunjuk kita, set keluar itu rambutnya. Itu namanya rambut ati-ati. Itu wajib terbasuh ketika wudhu. Makanya kalau di pesantren-pesantren untuk menjaga kehati-hatian takut kelupaan biasanya dipotong rambut ati-atinya. Jadi ketika wudhu itu sudah menyembul, sudah nampak dan pasti otomatis terbasuh. Dan ini perlu diperhatikan karena kebanyakan yang tidak mengetahui, apalagi kalau lihat di mal-mal wudhunya itu ya udah alhamdulillah ingat sholat juga ya Bu ya. Tapi kan kita juga ingat kasihan sholat berapa ribu rakaat kalau wudhunya nggak sah, tetap nggak sah. Ada yang kayak gini wudhunya sampai jilbabnya nggak dibuka, aduh gimana itu. Sementara kan muka yang disebut muka ketika wudhu yang masih dibasuh itu dari atas sampai bawah dagu. Nah, maka rambut ati-ati juga ini wajib kebasuh. Maka nanti Ibu di rumah lah buka jilbab, lihat, masukkan 2 telunjuk kita ke atas telinga, nanti tarik dari sini set, pasti keluar rambut ati-atinya kalau yang panjang. Nah, itu wajib terbasuh. Wajib terbasuh. Kalau alis Ibu sampai panjang 1/2 meter, contoh, itu juga tetap wajib terbasuh. Wajib terbasuh. Nah, makanya hati-hati jangan sampai karena ketidaktahuan kita dan kita pun tidak mau tahu sehingga sholat yang paling utama yaitu sholat ibadah yang paling utama yaitu ibadah sholat dianggap hanya menggugurkan kewajiban saja. Padahal sholat itu kan berkaitan erat dengan yang namanya berwudu. Paham Bu? Jadi ingat, make up sebelum wudu hapus dulu. Skincare, hand body sebelum wudu bersihkan terlebih dahulu. Di sanalah niat tadi, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Mulut mengucapkan nawaitul wudu'a, hati mengucapkan juga niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Sunnahnya, keutamaannya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Tentunya dari atas ke bawah. Kalau Ibu pakai tangan, silahkan angkat tangannya, alirkan airnya dari atas ke bawah. Kalau Ibu pakai gayung juga silahkan dari atas. Nah, jadi yang bergerak tangan kiri, dari atas tarik dulu ke bawah. Sisa-sisanya jangan terlewatkan, pinggir, atas, bawah semuanya harus teraliri air. Sama halnya dengan waktu mandi besar. Mandi besar, mandi junub. Yang mewajibkan mandi junub semuanya ada berapa Bu? 6. Yang pertama berhubungan suami istri. Yang kedua keluar air mani. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Yang kelima melahirkan. Yang keenam meninggal. Nah, ketika mandi wajib juga sunnahnya mengalirkan air dari sebelah
atas terlebih dahulu, kecuali kalau mandi besarnya di waktu subuh atau di waktu jam 3 pagi, maka menurut kedokteran boleh mengalirkan airnya dari bagian bawah. Karena kan bangun tidur katanya darah kita lagi panas-panasnya, kalau langsung disiram pakai air dingin mengakibatkan tidak bagus untuk kesehatan, maka alirkan airnya dari sebelah bawah dulu biar badan kita panasnya badan kita mengenali, oh berarti dari bawah ke sudah kenal air mau nempel ke tubuh kita, maka langsung dari atas. Kalau ambil lihatnya kapan? Kalau waktu mandi besar boleh dimanapun, lagi ngalirkan air dari atas boleh, dari bawah juga boleh. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala, itu mandi besar. Berapa kali membasuh muka? Sunnahnya 3 kali, tapi dianggap sunnah yang kedua yang ketiga kalau basuhan pertama sudah sempurna. Jadi disunnahkan membasuh tangan 3 kali, muka 3 kali, kaki 3 kali, dianggap sunnah bila basuhan yang pertama sudah sempurna basuhannya. Contoh, membasuh muka yang pertama udah teraliri air semua, maka basuhan yang kedua itu hukumnya sunnah. Tapi kalau basuhan pertama belum sempurna alias masih ada yang terlewat, belum teraliri air, maka basuhan kedua masih dihukumi wajib. Basuhan ketiga kalau udah sempurna di basuhan kedua baru sunnah, ya Bu. Jadi sekarang jangan ngejar dulu sunnah, sempurnakan aja dulu basuhan pertama, seluruh muka, seluruh anggota wudhu terkena air. Paham Bu? Selanjutnya membasuh kedua tangan. Dalam membasuh kedua tangan berbeda pendapat para ulama. Boleh tangan kanan 3 kali, boleh selang-seling. Kebiasaannya Ibu bagaimana? Dari dulu kita diajarkan itu kanan 3 kali, kiri baru 3 kali. Kalau mau selang-seling boleh. Ada ulama yang membolehkan. Karena kan itu mah hukumnya yang kedua, yang ketiga hukumnya sunnah, yang wajib yang pertama. Tapi ingat, dianggap sunnah kalau basuhan tangan yang pertama sudah sempurna. Bagaimana yang diajarkan dalam kitab dalam membasuh tangan? Ambil air, alirkan air ke bawah, lalu putar sehingga air menyeluruh ke tangan kita sampai ke sikut. Ini wajibnya. Tapi di dalam kitab Tanqihul Qaul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran kepada kita umatnya untuk melebihkan 4 jari di sikut kita yang terbasuh air. Jadi lebihkan, jangan sampai hanya sikut saja, lebihkan 4 jari dari sikut kita. Untuk apa? Ihtiyat. Ihtiyat itu kehati-hatian. Daripada ada yang terlewat, mending dilebihkan. Tapi ingat, gak boleh juga berlebihan, karena nanti takutnya jatuhnya jadi was-was, melebih-lebihkan. Gak boleh. Jadi 4 cukup, seukuran 4 jari aja dilebihkannya. Itu keutamanya apa? Dalam hadis disebutkan nanti di hari kiamat Allah akan menampakkan atharil wudu, bekas-bekasnya orang yang selalu menyempurnakan wudu selama hidup di dunia akan terang benderang. Oh, orang itu ahli wudu di dunianya terang, tangannya terang, kakinya terang, karena asbab dia menyempurnakan wudu selama di dunianya. Jadi tangan 4 jari kanan, 4 jari kiri. Setelah itu apa? Mengusap kepala. Kepala itu kan bulat, bukan hanya bagian atas ya. Jadi dalam membasuh kepala, mengusap kepala boleh dari sebelah atas, boleh dari sebelah pinggir, boleh dari sebelah belakang. Yang nggak boleh leher, karena leher bukan bagian dari kepala. Jadi kalau kepala ini hukumnya mengusap, bukan membasuh. Ibu harus bisa membedakan mengusap dan membasuh. Kalau membasuh air harus mengalir. Kalau mengusap mah cukup gini, set
di sela-sela rambut ini. Harus terkena kulit kepala. Jadi yang dibasuh bukan rambut tapi kepala. Sekali lagi, kepala bukan rambut. Jadi hati-hati ibu-ibu yang rambutnya gomblok, tahu ibu gomblok, tebal, maka harus ditekan. Mengalirkan mengusap air di kepala itu harus langsung kena kulit kepala. Kalau laki-laki makan lebih gampang ya, sunahnya ngeset. Nah itu kalau laki-laki. Kalau kita kan rambutnya panjang, maka di sela-sela aja, asal kena ke kulit kepala. Yang kelima, fardu wudu adalah membasuh dua kaki sampai mata kaki. Sunahnya bagaimana? Ibu, tangan kiri memasukkan ke jari kaki kanan. Nah, di sela-selanya gini. Nah, sunahnya. Kalau kita wudu kan pakai keran, bener gak? Nah, jadi pas di atas keran ini gini-gini. Nah, ini masukkan. Nah, yang tangan kanan bagian kaki kiri gitu. Itu sunahnya, keutamaannya. Bagaimana kalau dua-duanya Umi gini? Boleh, silakan dua-duanya. Tapi kalau yang gemoy mah kagok, suka goyang ya Bu, takut jatuh. Itu yang langsing-langsing biasanya, yang tegapnya. Jadi kesunahannya, keutamaannya, tangan kiri untuk menyela-nyela telapak kaki kanan, tangan kanan dimasukkan untuk menyela-nyela kaki kiri. Itu keutamaannya, kesunahannya. Sampai mana? Sampai mata kaki, dan lebihkan lagi 4 jari. Itu yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapat kesempurnaan wudu. Yang terakhir, fardu wudu atau rukun wudu adalah tertib. Apa Bu? Tertib. Tuh Allah aja udah ngajarin kita ini harus tertib. Yang awal diawalkan, yang tengah ditengahkan, yang akhir diakhirkan. Itu bab wudu. Yang keduanya bab tayamum. Ketika kita berada di dalam perjalanan atau sedang dalam keadaan sakit yang menurut dokter tidak boleh terkena air, sholat tetap wajib meskipun dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain, tapi dia masih ingat, masih tahu membedakan mana suami, mana orang lain, mana merah, mana putih, maka dia tetap berkewajiban untuk sholat. Maka ingetin, boleh bertayamum. Bagaimana cara bertayamum? Niat, lalu memindahkan tanah, mengusap muka dan mengusap kedua tangan. Bagaimana caranya? Kalau ibu sedang dalam perjalanan, ibu sudah masuk waktu sholat, lihat air tidak ada. Kalau kita nunggu turun dari pesawat, kayaknya bakal terlewat. Maka ini berlaku bagi sholat yang tidak bisa di jamaah takdim atau jamaah takhir. Contoh sholat subuh kan nggak bisa jamaah takdim, jamaah takhir ya Bu. Ketika ibu melihat jam, kalau ini nunggu take off kayaknya bakal kesiangan, maka ibu boleh mengerjakan dengan cara bertayamum. Kalau di pesawat atau di kendaraannya tidak ada air. Kalau ada air wajib pakai air. Tidak sah tayamum seseorang kalau dalam keadaan dia sehat dan di sana ada sumber mata air. Maka untuk yang demikian, kalau nggak ada air boleh bertayamum. Ambil telapak tangan kita ke sesuatu yang memang dikira-kira kita ada debunya, dan insya Allah debunya itu kita yakinkan suci, tidak ada najis yang lewat-lewat, insya Allah suci lah. Maka ketika kita memindahkan tanah ke tangan, lalu kita ambil, kita tempelkan ke muka kita niat bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Mulut mengucapkan niat tayamum, hati niat saya bertayamum untuk membolehkan saya mengerjakan fardu karena Allah Ta'ala. Dari atas, coba ibu semuanya praktekkan. Insya Allah kita semua diberikan keberkahan air yang berlimpah ya Bu ya. Tapi kan tidak ada salahnya kalau kita belajar, tidak ada ruginya kita menambah ilmu.
ambil tanah. Nah, kalau tanahnya memang tanah yang bukan di tempat di kendaraan tapi tanah yang real tanah, maka kita ginikan. Nah, untuk tanahnya tidak terbawa banyak, nanti kena ini malah bersin-bersin ya. Yo, contohnya di depan ibu itu tanah ya. Tentunya tanah yang suci. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Keprukan tanahnya, jangan di sini. Nah, karena takut mustama. Lalu ibu tempelkan tangan, kedua tangan ibu di atas kepala. Awas, jempol jangan dipakai dulu. Jempol nanti untuk bawah dagu, ya. Di atas, baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Turun ke bawah sambil niat. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Tuh. Jadi ini untuk depan muka kita, jempol untuk bawah dagu kita. Seberapa kali? 1 kali saja. Sudah, ambil lagi. Tanahnya, keprukin lagi. Nah, tangan kiri untuk tangan kanan. Nah, begini. Jempol untuk jempol. Jadi jangan begini, jangan kayak wudhu. Jangan, kalau dalam tayamum harus hati-hati. Ayo, simpan. Tangannya begini. Tarik ke bawah. Puter. Semuanya terkena tangan kita, lalu jempol ke jempol. Nah, jadi jempol ini untuk jempol. Berlaku juga untuk tangan kanan, untuk tangan kiri. Set, puter. Nah, paham? Paham tidak? Bakal lupa lagi enggak? Gak tahu kata ibu. Nah, itu aja. Kalau dalam tayamum bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Contoh, ibu habis berhubungan suami istri, lalu ada naudzubillah min dzalik, ini hanya contoh kecelakaan lah atau apa, sehingga ibu tidak diperbolehkan oleh dokter untuk menghilangkan hadas besarnya dengan cara mandi besar, maka boleh tayamum. Nanti kalau ibu udah sehat, mandi besar, maka mengerjakan sesuatu seperti orang yang sedang tidak sakit pada umumnya. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya paham semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa kita ambil kesimpulan, Allah memberi aturan kepada kita untuk ibadah, bukan untuk merepotkan hambanya. Tadi di dalam surat Al-Maidah udah sebutkan kan? Sesungguhnya Allah memberikan aturan kita harus sholat dengan tata caranya, berwudu dengan tata caranya, haji, umroh, zakat dengan tata caranya. Itu agar kita menjadi pribadi atau hamba yang senantiasa melaksanakan apa yang sudah Allah perintahkan. Karena memang kita hidup di dunia ini semata-mata untuk beribadah. Dan harus diingat lagi ibu, kita hidup di dunia ini adalah berkahnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintailah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari kita sebelumnya. Tetap istiqomah dalam kebaikan, niatkan berbuat baik semata-mata karena Allah, perbanyak ibadah, perbanyak bersyukur, dan tentunya harus menampakkan muka bahagia. Karena setan paling gak suka sama hamba Allah yang mukanya ceria, yang bahagia. Setan itu gak suka loh. Jadi kata ibu, jadi kalau ada tetangga saya bahagia gak suka, berarti bukan, ibu bukan. Masa setan bu? Kan ada orangnya yang lihat orang lain bahagia itu gak suka ya? Bener gak? Nah, itu memang iri dengki itu memang sifat manusiawi. Tapi kita kan adanya pengajian untuk mengikis habis sedikit-sedikit dari sifat-sifat madmumah. Sifat-sifat madmumah itu apa? Sifat-sifat tercela, sifat yang bisa mengikis habis ibadah kita yang gak seberapa. Naudzubillah min
dalik. Berbahagialah, bersyukurlah karena kita diciptakan oleh Allah di dunia ini semuanya membawa keistimewaan. Allah menginginkan kita selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Apalagi Rasulullah, cita-cita mulianya Rasulullah ingin kita ini sebagai umat yang selamat di dunia dan di akhirat bisa masuk surga. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Sebelum ditutup doa, kita sama-sama membaca istighfar. Kita hadiahkan istighfar ini untuk diri kita sendiri, memohon ampunan kepada Allah atas kesalahan dan dosa kita selama ini. Minta ampunan juga untuk dosa-dosa suami kita, orang tua kita, mertua kita, kerabat kita, saudara kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari ini menjadi bekal untuk kita lebih menyempurnakan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak kesalahan, banyak kekurangan, jadi mohon dimaafkan. Insyaallah silaturahmi kita semuanya menjadi jalan berkah untuk kita dan keluarga kita, makin istiqomah dalam beramal soleh, dan insyaallah menjadi tiket mendapatkan husnul khotimah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ustazah yang sudah memberikan ilmu yang tentu saja sangat bermanfaat ya Ibu-Ibu. Semoga menjadi ladang pahala. Amin.